Oke, jumpa lagi dengan saya Cornelius Melino di PM101. Kali ini kita akan membicarakan mengenai migration strategy. Ini masuk di dalam topik deployment management. Nah, mari kita lihat. Nah, migration strategy atau strategi migrasi yang umum itu di project software development ya, atau software system implementation. Ini ada 4: Big Bang, Parallel, kemudian Phase, dan Pilot. Nah, Big Bang ini langsung pindah gitu. Jadi sistem lama itu akan secepatnya dimatikan di hari H deployment ya. Itu akan segera di take down dan digantikan oleh sistem baru. Nah, kalau ada bug gimana? Nah, ini ada 2 opsi. Bisa di rollback, sistem lamanya dihidupin lagi, sistem barunya di take down dulu, diperbaiki, baru kemudian nanti deployment ulang. Gitu. Nah, atau opsi kedua, tidak. Jadi, opsi rollback ke sistem lama itu ditutup. Nah, terus gimana? Ya langsung fixing on the fly, di fixing di environment UAT, di reproduce dulu bugnya, dicari root cause-nya, di fixing, testing, baru di patch-nya di deploy. Nah, jadi fixing on the fly. Nah, untuk risiko Big Bang ini relatif tinggi gitu ya, karena langsung switch ya, langsung switch jebret ke sistem baru. Nah, ini kalau ada apa-apa di production, kalau bugnya ternyata banyak, ini memiliki risiko yang tinggi bagi bisnis gitu. Nah, kemudian untuk durasi ini relatif pendek karena langsung switch ya, langsung di hari H itu di switch ke sistem baru. Jadi relatif pendek dan cepat. Nah, biaya juga relatif rendah gitu. Ya, karena langsung berganti. Nah, kemudian yang kedua ini paralel. Paralel ini untuk risiko ya relatif lebih rendah daripada Big Bang. Itu relatively lower untuk risikonya. Nah, cuman secara durasi ini lambat ya, karena dua sistem dihidupin dulu, jalan bareng gitu kan, jalan bareng. Nah, terus nunggu sampai sistem baru ini ready. Nah, mungkin selama sistem baru ini jalan, itu beberapa fitur dipindah, ditangani di sistem baru dulu gitu. Sedangkan fitur-fitur yang lain masih ditangani sistem lama. Nah, ini paralel. Nanti begitu semua fitur sudah berpindah, nah baru sistem lamanya di take down. Nah, ini memang dari segi risiko dibanding Big Bang lebih aman gitu ya. Tapi lebih lambat karena dia lebih panjang nih durasinya gitu. Dan secara cost ini lebih tinggi karena harus maintain dua sistem ini berjalan gitu. Nah, ini kadang-kadang di proyek sistem lama ini sudah habis masa maintenance-nya, terpaksa klien atau perusahaan klien ya itu harus bayar lagi, nambah maintenance tahun lagi deh, karena proyeknya belum selesai gitu, sistem barunya belum ready. Nah itu contoh-contoh tambahan biaya di dalam migrasi paralel nih. Nah, di migrasi paralel ini sistem lama ini di switch off, di take down hanya ketika semua fitur sudah berpindah, sudah dipindahkan ke sistem baru, atau sudah tidak ada lagi isu-isu production yang kritikal di sistem baru gitu. Jadi sudah pasti nggak ada bug yang kritikal di sistem baru. Nah, baru sistem lamanya berani di take down. Oke, take down. Nah, sistem baru sudah berani jalan sendirian gitu.
sudah stabil istilahnya. Nah, itu paralel. Kemudian yang ketiga ini phase. Phase ini ya dibagi fase-fase implementasinya. Ini merupakan jalan tengah antara Big Bang dengan paralel gitu. Jadi ya di tengah-tengah lah, risikonya medium. Kita bisa bilang medium lah, karena di bawah Big Bang, tapi ya sedikit di atas paralel gitu, di tengah-tengah. Untuk kompleksitas ini ya lebih tinggi, otomatis ya, lebih tinggi karena implementasinya dibagi-bagi. Nah, ini nanti di grouping ini fitur mana dulu dipilih, fitur mana dulu yang bisa di put di fase pertama untuk go live, di fase kedua apa, fase ketiga apa, dan seterusnya. Nah, ini jangan sampai salah pengelompokan. Nah, harus diperhatikan dependensi antar modulnya. Nah, ini yang membuat kompleksitasnya meningkat nih kalau ada dependensi antar modul. Nah, jadi harus benar-benar sebelum dimulai implementasi fase ini, kalau sebelum dimulai itu analisa kondisi saat ini itu harus benar-benar bagus gitu. Jadi modul mana yang tergantung dengan modul apa itu harus sudah fix ditentukan, sudah harus jelas. Itu jangan sampai di tengah jalan, waduh salah implementasi ini. Ternyata modul yang kita bangun di fase pertama itu dependensinya dengan modul yang ada di fase keempat. Nah, ini kebalik ternyata. Harusnya yang di fase keempat dulu yang di-develop. Wah, ini bisa bisa terjadi perubahan atau perombakan di dalam implementasi project, dan itu akan menyebabkan delay biasanya. Delay, kemudian scope-nya berubah juga, biaya juga akan bertambah pastinya. Nah, jadi analisa di depan untuk existing condition itu harus bagus di sini. Nah, nanti go live-nya ya berurutan. Fase 1 dulu, semua udah selesai, dites, naikin, deploy, begitu oke, jalan, ready, masuk operasional, stabil. Nah, in parallel, development fase 2 jalan. Nah, ini fase 1 sudah operasional duluan. Nanti fase 2 naik, go live, operasional, masuk ke bergabung dengan yang sudah go live di fase 1. Nah, in parallel fase 3 implementasinya jalan, development-nya jalan. Nah, begitu seterusnya sampai semuanya go live, semua fase dideploy dengan sukses. Nah, itu fase. Berikutnya, itu pilot atau piloting istilahnya. Untuk resiko ini relatif medium gitu. Nah, ini biasanya dipakai kalau rollout-nya itu, skala rollout-nya itu nasional atau internasional. Jadi tergantung region, luas region. Nah, misalnya ini project-project kalau dulu saya pernah sempat terlibat itu rollout fitur baru di ATM misalnya. Nah, instalasi fitur baru. Nah, jaringan ATM itu kalau bank nasional, BUMN, wah itu bisa seluruh Indonesia dari ujung ke ujung gitu. Nah, biayanya pasti tinggi. Itu biaya ya cukup tinggi karena harus ngirim tim. Harus kirim tim sampai ke pelosok-pelosok untuk install. Nah, sekarang mungkin sudah ada teknologi yang seperti Android itu ya, auto install. Jadi paket softwarenya diambil sendiri sama ATM-nya, di-download. Sudah ada fitur auto download. Atau proses downloadnya di remote. ATM-nya yang di remote. Nah, itu. Tapi kalau zaman-zaman dulu, ini masih teknisi harus hadir
di mesinnya, oprek-oprek itu kan, install softwarenya pakai CD dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau yang begitu mahal pastinya, karena harus ngirim teknisi sampai ke pelosok negara, gitu, pelosok negeri. Nah, nah biasanya untuk contoh project seperti rollout fitur di ATM tadi ya, fitur baru gitu, itu dilakukan piloting dulu. Nah, misalnya diinstal di ATM di area Jakarta atau Jabodetabek dulu gitu. Itu pun ATM-nya dipilih yang mewakili kondisinya itu mewakili ATM-ATM yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini kondisinya bisa macam-macam. Pertama, ATM yang ramai sekali misalnya, di tempat yang sering atau transaksinya itu tinggi. Nah, transaksi pun bisa macam-macam kan, transaksi pengambilan, transaksi transfer atau yang mana. Nah, tapi yang penting transaksi, total transaksi waktu itu. Nah, usage. Nah, kemudian juga ada pertimbangan ATM di remote area, misalnya di daerah Bogor atau Kabupaten Bogor misalnya. Nah, ini dicari yang agak pelosok gitu, agak masuk-masuk gitu ya. Nah, ini untuk mewakili misalnya ATM dengan bandwidth jaringan yang terbatas. Nah, jadi pemilihan target deployment ini juga penting. Nah, ini harus taken into consideration gitu, harus dipikirkan. Nah, lalu ATM yang lain lagi misalnya. Nah, ini setelah dikelompokkan, dikumpulkan, di list down, kemudian dikelompokkan ya, dikategorisasi, lalu di roll out, piloting ya di area terbatas gitu. Ini untuk menguji, jadi untuk ya ini untuk selain menguji juga mengurangi resiko terjadinya bug di production dalam skala yang lebih luas gitu. Jadi daripada bug itu terjadi di skala nasional, mending terjadi di skala terbatas dulu, di area testing ini dulu, gitu. Nah, setelah di fixing, nah baru stabil, baru diimplementasi secara nasional. Nah, tentu saja ada waktu yang dibutuhkan, makanya di sini takes relatively longer time. Karena ada waktu yang dibutuhkan untuk dimonitor untuk dikaji. Jadi implementasinya ini di dalam area testing, di area piloting ini, itu dimonitor dan dikaji semuanya. Nah, ada muncul berapa bug gitu. Bugnya apa aja. Nah, bisa di-solve nggak? Yang critical berapa? Severity-nya bagaimana? Kemudian performance-nya bagaimana? Nah, performance dari sistem ketika setelah diinstal fitur bagaimana? Down atau stabil, tetap stabil. Nah, load dari sistem bagaimana? Ini dimonitor semua. Kemudian setelah masa testing ini, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang 6 bulan, dimonitor. Nah, setelah ini selesai, itu di-meetingkan hasil laporan pengkajian tadi. Nah, itu dibahas gitu. Siap nggak? Kalau ternyata bug-nya masih banyak yang muncul, ya ini bisa diperpanjang. Gitu. Bisa diperpanjang, tambahin waktu lagi, sampai akhirnya stabil. Begitu fix, stabil, yakin, nah baru oke, sudah siap untuk roll out skala nasional. Nah, ini dia.
Nah, ini keterangannya di sini. New feature or app is deployed on a limited production environment. Dideploy di lingkungan yang terbatas. Nah, direview, dikaji, dievaluasi dalam periode waktu tertentu, kemudian masuk ke full scale deployment ketika sudah stabil. Nah, ini piloting ini bisa atau mungkin juga dikombinasikan dengan metode-metode yang lain. Itu fase misalnya, tiap fase di piloting dulu implementasinya. Nah, kemudian baru setelah yakin stabil, baru dideploy secara luas. Itu bisa juga seperti itu. Nah, itu tergantung project-nya apa dulu. Gitu. Nah, untuk Big Bang ini project-project yang sistemnya untuk Big Bang ini project-project yang sistemnya itu bisnis impact-nya relatif tidak besar, ini bolehlah Big Bang. Tapi kalau yang cukup besar, nah ini mending pilih yang lain, paralel, phase, atau pilot. Nah, contohnya apa project apa yang bisnis impact-nya besar? Nah, ini kayak migrasi atau pergantian core banking misalnya. Wah, itu berat sekali. Sekali gagal itu bisnis bank bisa macet gitu. Nah, kalau pakai Big Bang nggak cocok menurut saya ya. Karena apa? Risikonya tinggi sekali. Pergantian switching, project pergantian switching data, aplikasi switching. Nah, dari yang lama ke baru. Nah, ini Big Bang juga kurang cocok. Nah, tapi kalau ada yang mau pakai ya silakan. Risiko tanggung sendiri itu ya. Saya sih akan lebih memilih pakai fase gitu, atau paling nggak paralel. Nah, piloting ini kalau melibatkan rollout di area yang cukup luas gitu. Oke. Nah, kita lihat ada studi kasus di sini yang saya buat. Ini contohnya proyek vaksinasi COVID-19. Nah, jadi rollout vaksinasi ke seluruh Indonesia itu sendiri merupakan satu proyek yang cukup vital. Nah, karena apa? Karena dari skopnya, dari size-nya, dari yang terlibatnya itu masif sekali, bakal masif, besar sekali ininya. Nah, kita lihat di sini, Indonesia has 33 provinces and many islands. Luas, while around 60% of its citizens are living in Java. Nah, 60% penduduk kita, kira-kira ya, itu tinggal di Jawa. Nah, sisanya itu 40% scattered around many islands, tinggal di pulau-pulau lainnya. Also mentioning those who lived in remote areas of the big islands. Masih banyak yang tinggal di pelosok-pelosok juga. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu ya. Nah, tantangan dari proyek vaksinasi COVID ini sangat besar. Starting from the deployment of the vaccine, distribusi vaksinnya ke daerah-daerah, termasuk timnya juga. Nah, kemudian prioritisasi target segmen mana dulu yang harus divaksin. Nah, proses monitoring dan pengendaliannya dari proyek vaksinasi ini gimana, sampai ke pengendalian biaya dari proyek itu sendiri. Gitu. Jangan sampai ada yang korupsi. Koordinasi antar stakeholder, nah antar daerah ini juga jadi isu tersendiri di proyek ini. Harus dihandle secara proper, secara bagus. Nah, setiap resiko harus diidentifikasi dan dimitigasi secara cepat. Nah, harus dimitigasi duluan.
Nah, ini kemudian kasusnya di sini Anda ditunjuk sebagai PM dari proyek besar ini. Nah, kira-kira migrasi atau deployment atau rollout strategi apa, strategi migrasi apa yang mungkin Anda pakai di proyek ini. Nah, jelaskan reasonnya, jelaskan alasannya. Lalu identifikasi aspek-aspek yang mungkin bisa di-highlight gitu, yang kira-kira penting lah. Lalu masukkan ke dalam satu list. Nah, ini soalnya gitu. Nah, kira-kira strategi migrasi apa yang cocok? Ya, itu bebas sebenarnya jawabannya. Nggak mau pilih Big Bang gitu. Boleh saja. Yang penting penjelasannya apa. Nah, kalau saya gitu. Anda boleh jawab apa saja. Bebas. Nah, yang saya lihat itu kualitas penjelasannya. Make sense nggak? Gitu. Nah, mau jawab Big Bang. Big Bang itu artinya ya ditetapkan hari H tanggal 1 Maret atau 11 Maret misalnya. Nah, pas ada event gitu ya, dipaskan di event misalnya. Atau jangan 11 Maret lah. Eh, ya 1 Maret aja deh, 1 Maret. Semua serentak dari Sabang sampai Merauke. Nah, harus vaksin semua misalnya. Ini contoh Big Bang. Wah, itu kira-kira gimana? Itu yang antri akan banyak sekali tentunya. Semua orang harus divaksin serentak di hari itu. Wah, bisa Anda bayangkan, pertama resikonya ya akan menciptakan kerumunan baru. Ya. Kerumunan baru di hampir berbagai tempat, di semua tempat. Yang kedua, biayanya pasti tinggi. Nah, pertanyaannya vaksinnya cukup enggak? Ada berapa ratus juta orang yang harus divaksin di hari itu secara serentak? Vaksinnya berapa? Gitu. Nah, cost yang tersedia berapa? Budget projectnya berapa? Cukup enggak? Gitu. Lalu orang yang memvaksin sendiri, timnya ada enggak untuk memvaksin target sebanyak itu? Gitu. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita bisa pertimbangkan Big Bang ini cocok apa enggak ya? Gitu. Wah, secara kos ternyata besar sekali. Memang akan makan waktu, akan makan biaya besar sekali. Soal waktu dia pasti singkat. Di hari itu juga, kalau memang berhasil ya, di hari itu juga semua orang sudah akan tervaksin. Untuk kan vaksin katanya dua kali ya, ya untuk kali yang pertama gitu. Nanti sekitar 14 hari atau 28 hari kemudian gitu ya, saya lupa. Nah, itu vaksin yang kedua, penyuntikan yang kedua itu juga bareng-bareng misalnya. Nah, ini di hari itu juga semua selesai tervaksin. Nanti di vaksinasi kedua 1 hari juga semua selesai. Relatif pendek waktunya, singkat. Tapi biayanya besar sekali pasti. Nah, tadi perlu nyediain vaksin ya sesuai dengan jumlah orang seluruh Indonesia kira-kira gitu. Kemudian biaya deployment dari petugas-petugasnya butuh petugas yang banyak sekali gitu. Nah, antrian kita bayangin antri di mana-mana, antrinya tuh bisa panjang sekali mungkin di beberapa tempat ya. Di beberapa tempat mungkin pendek, di pelosok-pelosok mungkin nggak banyak orang gitu ya. Nah, itu Big Bang. Nah, bagaimana dengan yang lain? Nah, silakan dianalisa sendiri. Nah, kalau saya sih mungkin memilih piloting yang dicampur dengan fase misalnya, di mix gitu. Nah, piloting berdasarkan apa? Berdasarkan area bisa, berdasarkan apa namanya target segmen bisa. Nah, contohnya kayak yang sekarang nih tenaga kesehatan dulu, nakes dulu yang divaksin. Nah, ini contoh
piloting juga, tapi bukan berdasarkan area, berdasarkan target segmen. Nah, setelah divaksin, sambil dikaji itu. Oh, ini segmen nakes ini setelah divaksin ternyata tingkat penularan di segmen ini ngedrop drastis misalnya. Wah, berarti efektif. Nah, misalnya gitu. Begitu terbukti efektif, diperluas. Nah, mungkin ke segmen-segmen lain. Nah, segmen-segmen lain itu juga jadi dikombinasi ya. Di area tertentu dulu misalnya. Di ibu kota provinsi dulu mungkin. Nah, baru kemudian di pelosok-pelosok. Nah, dan seterusnya. Ada banyak pertimbangan yang bisa kita diskusikan di sini. Nah, kita boleh bebas memilih strategi mana yang menurut kita pas gitu ya. Yang penting bisa menjelaskan. Nah, ini yang kedua, kedua ini identifikasi aspek-aspek penting di proyek vaksinasi ini. Nah, ini menurut saya yang cukup penting gitu. Kita harus mampu mengidentifikasi aspek-aspeknya. Nah, kira-kira apa? Ini saya bagi-bagi menjadi beberapa sub. Yang pertama human resource. Aspek apa saja yang kira-kira akan berpengaruh gitu terkait dengan human resource. Nah, yang pertama berapa tim medis yang kita punya gitu. Kita harus sebelum melakukan roll out nih kita harus cek internal dulu. Resource kita ada berapa? Tim medis kita punya berapa? Nah, tim-tim lain ada berapa? Tim-tim pendukung, logistik, security, nah controller, koordinator, data engineer yang nantinya bantuin input data, bantuin infrastruktur IT-nya. Nah, ini harus siap juga. Kemudian hierarkinya bagaimana? Struktur organisasinya bagaimana? Ini harus dirancang dulu. Supaya nomor 4, supaya koordinasinya nanti jelas. Struktur koordinasi dan flow koordinasinya itu jelas. Nah, ini terkait human resource. Kedua terkait vaksin itu sendiri. Berapa banyak yang kita butuhkan? Nah, tadi dibagi fase-fase. Kalau misal budgetnya terbatas gitu ya, kita total budget tahun ini hanya bisa misalnya memvaksin 30% masyarakat. Nah, karena diambil dari RAPBN misalnya dihitung-hitung hanya cukup segitu untuk setahun ini dulu gitu. Nah, ya sudah harus strateginya disesuaikan. Ini berarti tahun ini fase 1, nah tadi dikombinasi piloting dan phase. Fase 1 itu ditargetkan segmen-segmen mana dulu. Nah, segmen-segmen yang memiliki kontak banyak, gitu, kontak poinnya banyak, segmen-segmen yang bekerja di public services mungkin seperti guru, pekerja lapangan, pekerja publik dan sebagainya. Nah, yang resikonya tinggi gitu untuk terpapar. Itu dulu yang jadi target. Dalam fase 1 yang budgetnya cuma cukup 30% ini dulu. Nah, jadi strategi itu harus dimainkan di proyek. Ini menentukan berapa vaksin yang kita bisa adakan gitu, bisa kita provide. Lalu berapa persen vaksin ini kan begitu datang mungkin masih bagus semua gitu. Syukur-syukur misal dari Sinovac dari Cina atau dari Amerika gitu ya. Begitu datang itu syukur-syukur semua in a good condition, kondisinya bagus. Nah, tapi biasanya ada yang rusak, ada yang ini itu. Nah, ini ekspektasi kita yang survive ini berapa? Perjalanannya dari pabrik vaksin sampai ke moment of truth waktu vaksinasi. Sampai ke misalnya kita jadikan
puskesmas itu sebagai vaccination point gitu ya, atau pos-pos di daerah-daerah gitu. Nah ini mesti kita estimasikan berapa persen yang ekspektasi kita vaksin itu survive, mulai dari perjalanan di pabrik vaksin sampai ke puskesmas. Nah, karena biasanya sepanjang logistik ini, sepanjang jalur logistik ini ada yang rusaknya bisa macam-macam karena apa? Ya macam-macam karena suhu, getaran, maintenance yang kurang bagus gitu. Nah, ini angka-angka ini harus ada gitu. Ekspektasi survive-nya berapa, ekspektasi loss-nya berapa. Harus diestimasikan. Nah, supaya kita punya lampu jauh yang bisa membuat kita memprediksi ke depan gitu. Bersiap-siap juga. Nah, lalu yang keempat, berapa vaksin backup yang kita harus simpan. Nah, karena tadi ada expected loss, ekspektasi yang akan rusak ini prediksi kita ya, estimasi kita. Ini kira-kira akan rusak sekitar 5% atau 10% misalnya. Nah, kita harus ada cadangan vaksin gitu. Jangan sampai pas hari H vaksinasi kurang. Nah kemudian tes result dari masing-masing vaksin ini sendiri juga harus dikaji. Ini efektivitasnya berapa persen misalnya. Sudah sampai berapa kali pengujian gitu. Jangan sampai membeli vaksin yang nggak jelas. Belum dites atau malah palsu. Wah, itu bisa memunculkan resiko-resiko baru yang sangat kritikal di project gitu. Nah, ini terkait vaksinnya. Kemudian targetnya sendiri, orang-orang yang akan menjadi target vaksinasi. Pertama, berapa jumlah orang yang akan jadi target vaksinasi? Ini kalau bisa didetailkan gitu. Nah, kita punya server iktp. Nah, data orang-orang itu di cross check sebaiknya, ini saran aja. Sebaiknya di cross check ke sana juga gitu. Nah, jangan sampai double-double. Double-double atau miss gitu ya. Wah, belum ke vaksin ya. Padahal dia jadi target vaksinasi di fase pertama. Nah, makanya harus fix nih, daftarnya harus jelas. Nah, kemudian prioritisasinya bagaimana? Segmen mana yang harus dilayani duluan atau yang belakangan? Ini harus ditentukan dulu. Mekanisme vaksinasinya bagaimana? Nah, ini terkait bisnis proses dari start sampai end. Oh, harus daftar dulu secara online. Daftarnya juga jangan dipersulit misalnya. Cukup submit ya registrasi lah nama, KTP, menurut saya ya udah cukup lah. Nanti di cross check ke server iktp aja gitu. Nah, begitu nanti datang ke TKP pas hari H ya tinggal nunjukin KTP. Nanti kan bisa dicek gitu. KTP reader ada, ya kan? Sudah ada alatnya. Atau tinggal di-scan aja KTP-nya. Atau tinggal nginput data nomor KTP untuk memvalidasi orang ini benar yang daftar gitu. Misalnya si A, benar yang datang si A. Jangan yang daftar si A, yang datang si C. Nah, connect ke server iktp. Nah, begitu valid baru vaksinasi. Nah, ini juga akan mempermudah validasi data untuk pendataan. Jadi nanti begitu di query, datanya kelihatan semua. Berapa penduduk yang sudah tervaksin itu valid datanya. Nah, karena apa? Di cross check ke server iktp tadi. Gitu. Nah, kemudian ini contoh aja ya. Mekanisme
pasca vaksinasi. Nah, ini harus ini juga dimonitor. Jangan sampai muncul risiko-risiko sampingan, residual risk. Nah, setelah divaksin, ternyata ada yang muncul efek sampingnya sakit, atau gimana. Nah, ini kita harus proaktif monitor. Nah, tim projectnya. Nah, cara monitornya gimana? Dipikirkan lagi bisnis prosesnya. Nah, harus ada dukungan satu app misalnya, yang begitu divaksin, itu si target yang divaksin ini bisa berinteraksi terus dengan tim project. Nah, begitu dia merasakan ada gejala yang aneh, dia bisa laporan. Nah, langsung misalnya dirawat gitu. Misalnya ya kalau berat gejalanya. Nah, atau di refer ke puskesmas terdekat. Nah, biar diobati. Nah, atau untuk monitoring vaksinasi kedua misalnya. Oh, ini jadi ketahuan si A ini sudah vaksin sekali, tapi kok yang pas kedua, nah begitu mendekati jadwal kedua ini di reminder misalnya oleh sistem. Dia sudah install app, terpantau, termonitor, di reminder, kirim. Gitu. Syukur-syukur ada customer service-nya di call. Pak, ini Bapak 2 hari lagi ya datang ke puskesmas ini untuk vaksin. Nah, ini layanan publik. Oh iya, iya, nah, diingatkan. Nah, begitu hari H, dia datang vaksin lagi, nah tercatat di database pusat. Oke, ini si A sudah lengkap. Gitu. Resiko dia untuk terpapar COVID sudah hijau, misalnya lampunya. Gitu. Nah, ini untuk kategorisasi lagi datanya, mana yang sudah hijau, mana yang masih merah, berapa persen yang sudah tervaksinasi. Nah, ini nanti kaitannya dengan dashboard. Nah, ini ada sendiri. Nah, biaya. Berapa banyak biaya keseluruhan yang harus dialokasikan di project. Nah, ini mesti detail estimasinya. Estimasi, tapi estimasi yang detail. Jangan estimasi kasar. Kita harus tahu precise. Overall budget ini kira-kira berapa. Gitu. Karena ini uang rakyat. Nah, dari era APBN, jangan main-main. Lalu, how much reserve? Berapa cadangan yang harus dialokasikan di project? Nah, kalau di project ini ada contingency reserve dan management reserve. Contingency reserve alokasi cadangan untuk risiko yang diketahui, teridentifikasi. Management reserve ini cadangan untuk risiko yang belum diketahui, belum teridentifikasi. Nah, cadangan ini berapa itu harus ditentukan juga. Lalu berapa sunk cost yang kita ekspektasikan. Nah, ini terkait dengan vaksin rusak misalnya. Vaksin udah rusak nggak bisa dipakai. Otomatis apa? Ya dibuang. Gitu. Nah, ini sunk cost. Biaya yang ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Kerugian yang sudah terrealisasi, nggak bisa dibalikin gitu. Nah, ini mesti diestimasikan juga. Nah, kalau kita bisa mengestimasi tadi ekspektasi loss-nya berapa, ini sunk cost bisa dapat estimasinya. Nah, tentu saja ada faktor-faktor lainnya juga ya yang bisa kita masukkan ke sunk cost ini juga. Kemudian monitoring and controlling. Nah, bagaimana memonitor progres dari proyek ini? Nah, pertanyaan, bagaimana mengontrol prosesnya, pengendalian, jadi pemantauan dan pengendaliannya lewat apa ini? Nah, Pak Presiden misalnya ingin melihat progresnya, daily progresnya. Anda harus sebagai PM harus memikirkan, dibikinin apa ya? Datanya gimana? Alur input datanya, update datanya dari hari ke hari, konsolidasi data, dashboardnya itu harus dipikirkan dari jauh-jauh hari. Nah, kalau ada isu gimana? Isu resiko yang muncul terwujud. Nah, ini cara handle-nya bagaimana? Terkait dengan koordinasi tadi.
Nah, hierarki struktur organisasi. Nah, ini berpenting dan berguna kalau muncul isu-isu dan resiko di lapangan. Wah, langsung koordinasi. Siapa penanggung jawabnya itu jelas. Siapa yang harus bertindak, mengambil keputusan, mendeploy tim sampai ke actionnya, deployment tim, ini siapa, itu harus jelas semua. Gitu. Jadi jangan sampai ketika roll out ya, deployment ke lapangan, masih tunjuk-tunjukkan, lempar-lemparan ini, tanggung jawab, nggak boleh. Nah, karena ini proyek yang sangat vital gitu. Nasib rakyat, nasib bangsa kita ini ya, ini dipertaruhkan di sini. Nah, harus sukses. Vaksinasi ini harus sukses. Nah, komunikasi. Bagaimana mekanisme reporting, pendistribusian informasi. Nah, ini terkait juga dengan data tadi. Mesti ada server, Pak. Boleh, misalnya. Nah, kemudian koordinasi antar divisi. Nah, misalnya satu daerah vaksinnya banyak yang rusak, nggak cukup gitu. Nah, dan cadangan habis. Dia harus minjem dari daerah sebelahnya, dari provinsi sebelahnya misalnya, yang cadangannya masih masih banyak misalnya. Nah, koordinasinya gimana? Ini harus dirancang, gitu, supaya nggak muncul apa communication barrier ya, yang menyebabkan project itu jadi stuck, jadi nggak lancar, hanya karena kurang komunikasi, miskomunikasi, adanya orang-orang yang nggak bisa bekerja sama dalam tim misalnya. Nah, ini harus dipotong ya, semuanya ini. Kemudian perlu dashboard nggak? Nah, apakah itu perlu dibuat aksesibel secara publik? Nah, menurut saya perlu, supaya rakyat kita juga bisa memantau. Wah, ini pergerakan proyek vaksinasi ini ternyata cukup menggembirakan misalnya. Dari hari ke hari makin banyak gitu. Akhirnya bisa memunculkan rasa aman di publik juga. Wah, ini makin oke ini, makin oke. Nah, makin aman gitu. Akhirnya kita semua bisa menang melawan COVID. Itu kan tujuan kita. Nah, lalu kemudian bagaimana mekanisme pengumpulan datanya, data gathering, perlu dipikirkan juga. Nah, ini tadi makanya dimulai dari bisnis proses, gitu. Dipikirkan dulu, registrasi online, kemudian datang, validasi datanya gimana. Nah, ini data gatheringnya kalau bisa ya otomatis, diotomatisasi saja. Gitu. Jadi orang di lapangan, tim di lapangan itu tidak membuang-buang waktu. Contohnya untuk input data, ngeliatin, nyocokin apa macam-macam, memvalidasi data dan sebagainya gitu. Dan supaya data itu nggak bisa dimanipulasi. Kalau diotomatisasi, semua proses langsung otomatis, langsung data masuk real time ke server pusat. Nggak di input manual yang input ngantuk misalnya. Atau manipulasi itu kan bisa saja. Nah, harus didigitalisasi istilahnya. Nah, Nah, bisa juga ini malah terpikirkan nih, kalau misalnya si apa yang divaksin itu install app-nya, dia bisa generate barcode, misalnya barcode berdasarkan ID KTP. Nah, ini begitu di apa di titik vaksinasinya di puskesmas, misalnya, tinggal di scan barcode-nya langsung tes. Nah, tervalidasi, muncul validasi, oke benar si A datanya muncul, langsung suntik just blank, cepet gitu. Ya asal jaringan internetnya stabil aja. Nah, apakah perlu digital platform untuk mensupport aktivitas ini misalnya? Nah, menurut saya perlu gitu untuk mempercepat prosesnya dan mengurangi manipulasi gitu. Oke, nah
Sampai di sini saja kira-kira pembahasan tentang migration strategy dan satu kasus ya, satu case tentang project rollout vaksinasi vaksin COVID-19 ini yang sudah kita bahas tadinya. Banyak aspek yang ternyata bisa kita identifikasi sebagai aspek-aspek yang cukup vital, cukup penting. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.